Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya Bapak Ibu dalam persekutuan usiawan keluarga Allah GKT Haleluya Lumajang. Pada malam hari ini kita masih belum bisa bersekutu bersama di gedung gereja, tetapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengenal dan dikenal oleh Allah. Nats firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Nats firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada malam hari ini terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami ucap syukur pada Tuhan. Dalam situasi yang tidak menentu, yang membuat kami sulit, tetapi Tuhan masih memberikan perhatian buat kami, secara khusus perhatian rohani kami, sehingga kami pada malam hari ini boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan agar firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami sungguh merasakan kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang menaruh pengharapan itu padanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ketujuh. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata mengenal dan dikenal dalam tema ini bukan hanya sekedar mengenal atau sekedarnya tahu, tetapi mengenal dengan dalam atau menjadi bagian di dalamnya, bahkan dimiliki dan memiliki. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini dikatakan dunia tidak mengenal kita karena dunia sudah tercemar dosa. Kita tidak menjadi bagian atau memiliki atau dimiliki dunia ini, karena dunia tidak mengenal Dia. Karena dunia sudah tercemar dosa, sedangkan Allah itu Maha Kudus. Namun Dia yang datang dari surga mengenal kita, padahal kita sudah berdosa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan bersama-sama melihat terlebih dahulu frase pertama,
yaitu mengenal Allah. Bagaimana manusia yang berdosa dapat mengenal Allah yang benar, Allah yang Maha Suci itu? Manusia tidak dapat mengenal Allah yang benar karena terhalang oleh dosa manusia. Dosa berasal dari iblis, dan iblis itu yang membutakan mata rohani manusia, sehingga dia tidak mengenal Allah lagi. Dia tidak mengenal kebenaran. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Apakah berarti manusia selama-lamanya tidak dapat mengenal dan melihat Allah? Di dalam ayat yang pertama dikatakan Allah itu sangat besar kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Sangat besar kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kasih karunia yang besar itu seperti apa? Kasih karunia Allah itu yaitu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan setiap orang percaya kepada anak tunggal itu, maka Allah menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Artinya, dunia tidak mengenal di sini adalah karena dosa itu yang membutakan mata rohani kita, sehingga tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Allah. Namun sekarang, karena kasih karunia Allah, maka kita disebut anak-anak Allah, sehingga kita dapat mengenal Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Tadinya kita tidak mengenal Allah karena dosa kita. Tetapi sekarang karena kasih karunia-Nya menjadi kita mengenal Allah. Semakin mengenal maka akan semakin mengerti lebih dalam tentang Allah. Rasul Yohanes menjelaskan hal ini kepada kita, bahwa hubungan kita dengan Allah sedemikian dekatnya sehingga kita dapat memanggilnya Bapa. Ini adalah status dan posisi baru bagi orang percaya. Sekarang mereka tidak disebut musuh Allah, melainkan anak-anak Allah. Status baru ini terjadi semata-mata karena kasih Allah yang besar. Apa akibat status baru ini? Dunia tidak mengenal kita. Sebaliknya kita mengenal Allah yang benar. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah kebenaran. Yesuslah kebenaran. Oleh karena kasih karunia Allah menjadikan kita mengerti kebenaran dan mengenal pribadi kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita akan mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada Allah, karena kita dapat mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur pada Allah bila usia kita sampai saat ini, sampai tua, punya anak, punya cucu, bahkan cicit, dan masih mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Kita mengenal karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, marilah kita mengenal Dia lebih dalam lagi, dan kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kemudian frase yang kedua, dikenal Allah. Ada sebuah kisah seorang gadis dari Vietnam yang operasi plastik secara diam-diam karena menyadari keluarganya sangat konservatif dan pasti akan keberatan kalau dioperasi. Sehingga dia sama sekali tidak menceritakan soal rencananya pada keluarganya. Hanya sahabat dekatnya saja yang menemaninya. Gadis ini operasi karena dia merasa tidak cantik alias jelek. Dia selalu malu dan rendah diri karena punya hidung yang besar dan pesek. Dia juga tidak puas dengan dagunya yang pendek. Dia ingin mengubah hidupnya dengan cara operasi. Singkat cerita, operasinya berjalan dengan lancar. Operasinya berjalan dengan sukses. Dia menjadi seorang gadis yang cantik. Namun, keluarganya termasuk
papanya sendiri tidak mengenalinya. Ketika ibunya mengetahui bahwa itu anaknya, ibunya sangat-sangat kecewa. Termasuk keluarganya tidak suka dengan perubahan wajahnya tersebut. Wajahnya sangat-sangat berubah. Orang tuanya dan saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Poin yang saya sampaikan adalah manusia bisa mengubah wajahnya, bisa mengubah hidungnya, matanya, pipinya, bibirnya, telinganya, dan seterusnya, termasuk anggota tubuhnya yang lainnya, sehingga tidak dikenali oleh orang lain, tidak dikenali oleh orang dekat, bahkan tidak dikenali oleh orang tuanya sendiri yang melahirkan anaknya pun, membesarkannya, menghidupinya sampai besar sekalipun, sampai tidak mengenalinya. Namun berbeda dengan Allah. Allah sang pencipta sangat dengan tepat mengenali manusia. Walaupun wajah tubuh berubah seperti apapun, Allah tetap mengenalinya. Ketika wajah berubah, tubuh berubah, dan manusia bersembunyi dimanapun, Allah tetap mengenalinya dan mengetahuinya. Bahkan sejak dalam kandungan, Allah sangat mengenal kita. Yeremia pasal 1 ayat 5a mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, katanya. Allah mengenal kita sebelum kita lahir. Dia mengenal apapun dalam diri kita. Pikiran kita, perasaan kita, pergumulan kita, kesulitan kita, kegelisahan kita, juga kebutuhan kita, dan harapan kita. Di saat situasi yang sangat sulit ini pun, Allah tahu dan mengerti kita. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain bagi kita selain bersandar kepada Tuhan. Dan bersyukurlah, karena meskipun dunia tidak mengenal kita, tetapi Allah Bapa kita mengenal kita. Allah Bapa kita mengerti kita. Allah Bapa kita peduli kepada kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.